2 tahun berjuang melawan kanker, keluarga tak pernah muncul. Terungkap, alasan yang mengejutkan. Siti, seorang perempuan yang tinggal di sebuah kampung kecil di Jawa, dikenal oleh tetangganya sebagai sosok penuh kasih. Dia selalu tersenyum meski rahasia kelam menyelimuti hidupnya. 2 tahun terakhir ini, penyakit ganas bernama kanker menggerogoti tubuhnya. Namun, ketidakpahaman keluarganya membuat mereka menjauh, seolah memutuskan hubungan darah tanpa ada penjelasan. Dalam sepi dan rasa sakit, Siti justru menjadi penopang bagi orang lain. Ia membantu tetangga yang membutuhkan dengan tulus, seakan mengubur rasa sakitnya dalam-dalam. Setiap hari, Siti berusaha tersenyum untuk anak-anaknya, mencari harapan di antara derita yang semakin berat. Dia melihat wajah mereka, dan itu memberi sedikit kekuatan. Namun, jiwanya terus merindukan kehadiran keluarganya. Mengapa mereka tidak pernah menjenguk? Dalam doa dan harapannya, Siti selalu meminta agar ada keajaiban yang menyatukan kembali hati-hati yang terpisah. Semangatnya untuk berbagi kisah dan pengalaman membuatnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menggugah harapan orang lain yang ada di sekitarnya. Suatu malam yang sunyi, saat langit dipenuhi bintang, Siti merasakan tubuhnya goyah. Setiap tarikan napasnya terasa semakin sulit. Dia mulai teringat momen-momen indah saat berkumpul bersama keluarganya. Tawa dan canda itu kini hanya bayangan. Tak lama berselang, seorang tetangga, Ibu Ratna, muncul dengan sebuah berita mengejutkan. Siti, katanya dengan nada pelan, keluargamu, mereka merasa malu akan penyakitmu. Siti terhenyak. Rasa sakit dari penyakitnya terasa tertutup oleh rasa sakit yang lebih dalam. Semua selama ini, mereka menjauh karena stigma yang menggerogoti pikiran mereka. Mendengar penjelasan itu, air mata merembes dari mata Siti. Ia merasa kedua tangan dan kakinya begitu berat, namun hatinya penuh harapan baru. Kalau mereka tahu, mungkin ini bisa jadi titik balik. Ia ingin berterus terang, menunjukkan betapa ia butuh mereka. Siti mulai menulis surat. Ia menuangkan seluruh isi hatinya dalam kata-kata. Dia membagikan kisah perjuangannya dan bagaimana ia terus berjuang meskipun merasa sendiri. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Diskusi emosional pun dimulai. Dalam pertemuan itu, perlahan-lahan semua kesalahpahaman terungkap satu persatu. Air mata menetes, namun tangan Siti tak pernah goyah. Dia berdiri dengan kasih sayang yang tak pudar, berusaha menjangkau perasaan mereka. Siti merasakan harapan yang mengalir perlahan saat keluarganya mulai membuka diri. Mari kita hadapi ini bersama, ucapnya dengan tegas. Namun, di satu sisi, Siti bergulat dengan realitas. Kesehatannya terus merosot. Akankah mereka mampu untuk saling mendukung dan membangun hubungan yang hilang? Pertarungan Siti bukan hanya melawan kanker, tapi juga melawan stigma. Harapannya kini terikat pada kekuatan dan ketulusan keluarga. Akankah keluarga ini bisa bersatu kembali? Saat harapan tumbuh, badai kehidupan tetap mengintai di depan. Hari-hari berlalu, dan Siti bekerja keras untuk mengubah suasana hati keluarganya.
Dia melakukan semuanya dengan tulus, menyusun kalimat-kalimat harapan dalam suratnya. Setiap detail terasa begitu penting. Memori kecil, tawa anak-anaknya, atau momen berbagi ceria dengan keluarganya, semua menjadi bagian dari tulisannya. Ia menambahkan, "Aku merindukan kita yang dulu. Ketika kita berbagi segalanya tanpa rasa takut, tanpa stigma." Saat surat itu hampir selesai, Siti terhenti sejenak. Ia memikirkan respon mereka. Akankah mereka mengerti? Akankah mereka mengulurkan tangan, menghapus jarak dan stigma yang telah menganga begitu dalam? Dan saat itu, hatinya bergetar. Dengan penuh ketegangan, Siti menyerahkan surat itu kepada Ibu Ratna untuk disampaikan. Lalu, di balik senyumnya, ada rasa cemas yang tak terhilangkan. Setiap langkah Ibu Ratna meninggalkan rumahnya diliputi oleh harapan sekaligus ketakutan. Seolah waktu berjalan lebih lambat. Rasa tidak berdaya mengisi pikirannya. Beberapa jam terasa seperti berhari-hari. Akhirnya, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah jingga, Siti melihat siluet Ibu Ratna muncul lagi. Ada yang berbeda malam itu. Wajahnya lebih cerah, namun matanya memancarkan lelah. "Siti, mereka ingin datang. Mereka ingin bertemu," ujarnya dengan bergetar penuh emosi. Siti tertegun. Rasanya semua napas yang tertahan kini terlepas. Dalam sekejap, harapan yang sempat pudar menyala kembali. Namun, rasa takut masih mengganggu pikiran. Bagaimana jika keluarganya tidak menerima kenyataan ini? Bagaimana jika mereka masih menghidupkan rasa malu itu? Siti bersiap. Dia ingin terlihat segar meski tubuhnya lemah. Ia menyiapkan ruang tamu dengan bunga-bunga segar dari kebunnya. Sikit peluh menetes di keningnya. Dalam hati, Siti berdoa untuk kekuatan, bukan hanya untuk dirinya, namun untuk keluarganya, agar mereka diberi keberanian untuk menghadapi kenyataan ini bersama. Saat pintu diketuk, Siti bisa merasakan detak jantungnya bergetar. Dia membuka pintu dan di depannya berdiri keluarganya, wajah-wajah yang familiar namun terbungkus keraguan. Hasil dari 2 tahun perpisahan. Mereka terlihat ragu, tertegun melihat Siti yang semakin kurus. Namun, saat tatapan mereka bersatu, sepucuk harapan tak terduga menyelimuti suasana. "Kita di sini," Siti kata adiknya, Farah, sambil menahan air mata. "Aku selalu mengharapkan kalian," jawabnya pelan, suaranya hampir hilang oleh kerinduan. Dalam pelukan yang erat, Siti merasakan cinta yang terpendam. Tanpa diucapkan, air mata haru mengalir dari sudut mata mereka. Ketegangan seolah mencair. Namun, dalam kedamaian itu, Siti tahu bahwa masih ada banyak pertanyaan yang harus dihadapi. Berefleksi pada stigma yang selama ini mengakar, momen ini hanyalah awal dari perjalanan panjang mereka menuju pemulihan dan pemahaman yang lebih dalam. Saat pertemuan itu berlangsung, seorang anggota keluarga terdiam. Siti merasakan deringan bising di telinganya. Apakah ini tanda kabar buruk tentang penyakitnya? Belum sempat ia bertanya, kakaknya, Pak Teguh, mulai bicara. "Kami tidak tahu harus berkata apa, tapi kami merasa tidak berdaya. Kami ingin memahami, tapi kami juga kesulitan." Siti terdiam. Menangis dalam sukacita dan kesedihan, mereka berpelukan erat, saling berjanji untuk tidak melepaskan satu sama lain lagi. Namun, masih ada satu pertanyaan yang menggantung, mengkhawatirkan keutuhan yang baru dibangun ini. Apakah mereka akan mampu mengatasi stigma yang mengintai, yang masih menggantung di udara? Saat akur kembali, perasaan bergejolak menunggu jawaban pasti.
bagaimana mereka bisa bersama jika stigma lama terus menghantui? Ketegangan di udara terasa semakin berat. Semua mata tertuju pada Siti, menunggu kata-kata darinya. Dia mengingat kembali semua momen ketika stigma itu menghancurkan kedamaian dalam keluarganya. Dalam sekejap, hatinya bergetar. Apakah dengan adanya pertemuan ini, mereka bisa menghapus stigma yang menempel? Sebaiknya, kita bicarakan semuanya, kata Siti, berusaha menelan rasa gugup di tenggorokannya. Aku ingin kalian tahu, aku tidak memilih untuk sakit. Ini terjadi padaku, dan aku butuh kalian lebih dari sebelumnya. Suaranya pelan namun tegas, tercampur dengan ketulusan. Farah meraih tangan Siti, menggenggamnya erat. Kami ingin membantumu, Siti. Kami tahu betapa berat semua ini, dan kami tidak mau lagi menjauh. Pernyataan itu memberi lapisan kehangatan di hati Siti, tetapi ia juga merasakan getaran ketidakpastian saat memikirkan respons mereka terhadap rincian penyakitnya. Pak Teguh menatapnya dalam-dalam. Tapi, kami hanya bingung. Ada rasa takut yang mengikat kami. Stigma itu, bagaimana kami bisa menolak semua yang ada di kepala orang lain? Suaranya penuh ketidakberdayaan, seolah mengakui bahwa stigma tersebut adalah bagian dari mereka. Dari sudut ruangan, Ibu Ratna, teman baik Siti, mencari cara untuk mengurangi ketegangan. Ingat, stigma itu tersimpan dalam pikiran manusia. Jika kita membuatnya terlihat, memberikan pemahaman, tidak ada yang perlu ditakutkan, ujarnya pelan, menyalakan harapan baru. Siti merasa ada cahaya kecil di dalam hatinya, namun dia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit. Kita harus bersama-sama. Mari kita lihat masalah ini dari sisi yang berbeda. Apa yang orang lain pikirkan tentangku tidak mendefinisikan siapa aku. Dengan kata-kata itu, ia merasakan semangat mulai mengalir lagi di dalam dirinya. Farah menatap Siti, matanya berbinar. Kita bisa mengadakan diskusi dengan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi, kita bisa mengedukasi mereka tentang kanker dan stigma yang muncul. Ide itu, meskipun tampak sederhana, menyentuh sisi optimis Siti. Namun, ekspresi Pak Teguh terlihat ragu. Tapi apakah itu cukup? Kita tidak bisa mengubah cara pikir orang dengan mudah, ucapnya, ragu akan kekuatan perubahan. Siti tahu bahwa setiap keluarga di sekitar mereka memiliki kisahnya masing-masing terkait dengan stigma. Apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Apakah mungkin untuk mengubah stigma ini selamanya? Saat pertanyaan itu melintas di pikirannya, ia teringat betapa banyak orang yang berjuang sendirian, tidak ingin menghadapi stigma yang bising. Jika kita bisa membantu satu orang saja, kata Siti, suara lembut namun pasti. Jika kita bisa membuat satu orang lain merasa ada harapan, itu sudah cukup. Ucapan itu membuat mereka terdiam sejenak, masing-masing merenung tentang kekuatan yang bisa mereka miliki ketika bersatu. Pertemuan ini terasa seperti batu loncatan, namun masih ada jalan panjang di depan. Dengan keberanian yang baru lahir dalam diri mereka, perbincangan itu dilanjutkan, menggali lebih dalam tentang perasaan sakit dan harapan. Mereka saling berbagi, mengisi ruangan dengan harapan dan ketegangan yang saling bertabrakan. Namun, saat obrolan berlanjut, Siti tiba-tiba teringat sesuatu yang ditinggalkan surat-surat yang tidak pernah ia kirimkan. Satu hal yang bisa menjadi jembatan antara dia dan keluarganya, mengungkapkan semua perasaannya secara terbuka. Begitu banyak yang ingin kukatakan pada kalian, ada satu hal lagi yang perlu kita bicarakan. Siti berhenti sejenak, mengumpulkan keberanian. Ada yang lebih dalam yang harus kalian ketahui tentang perjalanan ini. Ketika kata-kata itu meluncur dari bibirnya, seluruh keluarga menunggu dengan cemas,
seperti mendengar bisikan pernyataan penting yang mungkin mengubah hidup mereka selamanya. Apa yang akan terungkap selanjutnya? Siti merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia tahu, apa yang akan ia sampaikan tidak hanya akan mengubah pandangan keluarganya, tetapi juga meruntuhkan tembok rasa takut yang selama ini menghalanginya. Dalam kesunyian yang menyelimuti ruangan, suara napas terengah-engah bergema, menciptakan ketegangan yang mencekam. Aku ingin kalian tahu, Siti memulai, suaranya bergetar. Selama ini, aku merasa sendirian di dalam perjuanganku. 2 tahun ini aku berjuang melawan kanker, dan kalian tahu apa yang paling menyakitkan? Kalian tidak pernah ada di sini. Kalimat itu seolah meluncur seperti petir, menghantam semuanya. Farah dan Pak Teguh saling menatap, terkejut. Ibu Ratna, yang sebelumnya berusaha ceria, menundukkan kepala, merasakan berat kata-kata itu. Kalian membiarkanku berjuang sendirian, berharap aku akan baik-baik saja tanpa dukungan dari kalian. Aku merasa terasing di tengah keluarga sendiri, lanjut Siti, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti teriakan hampa yang mengisi kesedihan yang mendalam. Pak Teguh menghela napas panjang. Siti, kami tidak tahu harus berbuat apa. Takut dengan apa yang tak bisa kami pahami, katanya, mencoba mencari alasan atas kekehilangan mereka. Aku mengerti, Siti menyahut, suaranya bergetar. Tapi ketika kalian menjauh, stigma itu semakin menempel. Ini bukan hanya tentang penyakitku, tetapi juga tentang bagaimana kita semua saling mendukung. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut itu menguasai kita. Kita harus saling berbagi, ujarnya, berusaha memberi harapan pada setiap mereka. Ibu Ratna menatap Siti, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Anakku, aku ingin kamu tahu, aku takut karena tidak tahu bagaimana cara mendukungmu. Kami semua di sini sebenarnya merindukanmu, katanya, bergetar menahan tangis. Siti merasakan kehangatan dari pengakuan itu. Aku ingin kalian merasa, aku pun ingin kalian mendengarkanku. Semua momen yang aku lewati ini sulit dan menakutkan, tapi aku berharap kita dapat menghadapinya bersama. Ini adalah perjalanan kita, bukan hanya milikku. Setelah pernyataan itu, suasana perlahan mencair. Siti bisa merasakan bahwa harapan mulai tumbuh di antara mereka. Ada kerinduan untuk bisa saling memahami. Bagaimana kalau kita bikin grup diskusi? Kita bisa bicara terbuka, semua bisa saling berbagi, bicara tentang apa yang kita rasakan, Farah mengusulkan, matanya bersinar kembali. Kita bisa mengundang orang-orang dari komunitas untuk juga mengedukasi diri mereka. Siti tersenyum, melihat semangat yang mulai membara kembali di antara mereka. Ya, mari kita buat ini jadi awal baru. Namun, saat Siti agak tenang, satu pertanyaan mengganggu pikirannya. Dia merasa, ada satu hal yang mungkin seharusnya ia ungkapkan lebih dahulu, sesuatu yang mungkin akan mengguncang semua orang di ruangan itu. Tapi ada satu hal yang perlu kalian tahu lebih dalam. Alasan kenapa aku berjuang sendirian ada kaitan yang sangat pribadi, ujarnya pelan, suaranya kembali bergetar. Apakah itu? Tanyanya Farah, rasa ingin tahu dan kekhawatiran bercampur aduk. Mata Siti berkaca-kaca. Aku sebenarnya tidak hanya berjuang melawan kanker, ada hal yang lebih mengejutkan di balik itu semua. Dan ketika semua mata menantikan pengakuan yang tak terduga, ia tahu, saatnya telah tiba untuk menghadapi kenyataan yang selama ini dia sembunyikan. Apa rahasia yang mungkin mengubah segalanya? Apa yang akan terkuak? Air mata Siti mengalir, sebagai tanda bahwa kebenaran yang terpendam akan segera terbuka.
Siti menghela napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ruangan itu terasa semakin kecil, seolah-olah dinding-dinding mengerucut mendekatinya. Dia melihat wajah-wajah yang dicintainya, bingung dan khawatir. Suara hatinya berbisik, ini adalah saatnya. Matanya berkilau, berusaha menahan air mata yang siap jatuh. Suaranya bergetar lebih dari sebelumnya. Selama 2 tahun ini, aku baru saja berjuang melawan kanker, tapi itu bukan satu-satunya perjuanganku. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Aku hamil, ungkapnya dengan suara terputus-putus. Seisi ruangan seakan membeku. Farah terbelalak, sementara Ibu Ratna menutup mulutnya, terkejut. Pak Teguh hanya bisa menatap Siti dengan tatapan tak percaya. Aku tahu itu mungkin mengejutkan, lanjut Siti pelan, tetapi ketegangan di dalam dirinya seakan memaksanya untuk melanjutkan. 2 bulan yang lalu, ketika semua terasa begitu buruk, aku menemukan bahwa aku sedang mengandung. Itu membuatku semakin merindukan semua dari kalian, karena aku seharusnya berjuang untuk 2 nyawa sekaligus. Suasananya menjadi sunyi, hanya detak jam di dinding yang terdengar. Air mata Farah mulai mengalir, tak mampu menahan emosi yang meluap. "Kenapa kamu tidak memberitahu kami?" Tanyanya basah, suaranya serak. "Aku takut." Siti bersuara pelan. "Takut jika kalian tidak bisa menerima kenyataan ini. Takut jika kalian akan menjauhiku lagi. Jadi, aku memilih untuk menyembunyikan semuanya, berharap bahwa dengan menahan semua ini, aku bisa melindungi kalian dan juga diriku sendiri." Ibu Ratna memberanikan diri, "Kau tahu, sayang, kami sangat mencintaimu. Apapun yang terjadi, kami akan mendukungmu." Suara ibunya penuh dengan kehangatan. "Kami tidak tahu tentang kehamilanmu, tapi kami pasti akan ada untuk mendukungmu." Siti merasakan semangat baru mulai menyusup ke dalam hatinya. "Aku ingin kalian terlibat. Ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang anak ini. Aku tidak ingin anakku tumbuh merasa terasing, merasa tidak disayang. Bukankah kita harus melawan bersama-sama, seperti yang kita bicarakan?" "Ya, kita bisa melakukan itu," jawab Farah bersemangat. "Kita bisa merencanakan semua ini bersama, mencari dokter, melakukan semua yang kita bisa agar semuanya baik-baik saja. Dan kita bisa mempersiapkan diri menjadi keluarga yang lebih kuat." Rasa haru mulai menyelimuti mereka semua. Siti merasa seolah berat yang selama ini menggunung di pundaknya mulai berkurang. Tapi bagaimana jika mulai Pak Teguh, suaranya perlahan. "Apa jika semua ini terlalu berat? Jika ada kemungkinan buruk?" "Itu adalah risiko yang harus kita ambil," kata Siti tegas. "Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Kita harus berani untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Kita harus bersatu." Air mata mengalir di pipi Ibu Ratna saat ia mengangguk. "Kami bersamamu, Siti. Kami akan berjuang bersamamu, untukmu dan untuk janin itu. Kita akan menjadi tim." Ketika pelan-pelan harapan mulai tumbuh, jantung Siti berdebar dengan rasa campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Dia tahu perjalanannya belum selesai. Namun untuk pertama kalinya, dia merasa tidak sendirian. "Terima kasih telah mendengarkanku," ucap Siti, suaranya penuh dengan kelegaan. "Sekarang, aku ingin berbagi video suara detak jantung bayi kami. Aku merekamnya beberapa hari yang lalu. Itu untuk kalian semua." Siti mengeluarkan handphonenya dan mulai memutar rekamannya menyentuh. Suara detak jantung yang lembut mengalun memenuhi ruangan. Semua orang terdiam, terpesona,
terhubung dengan nyawa baru yang akan segera hadir. Tapi suara detak jantung itu akan segera diganggu oleh hal lain, sebuah pesan misterius yang baru saja diterima Siti. Rasanya jantungnya geli. Tapi ada satu pesan lagi yang datang seharusnya sebagai kejutan. Siti merasakan detak jantungnya bergetar tidak karuan. Keceriaan dalam ruangan terputus oleh notifikasi ponselnya yang tiba-tiba berbunyi. Dia menatap layar, pesan yang muncul di sana membuat seluruh harapannya bergetar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pesan itu. Jangan berpikir kamu bisa bersembunyi selamanya, Siti. Aku tahu tentang anakmu. Aku akan datang. Pesan singkat itu seakan menyapu semua kebahagiaan yang baru saja dibangun. Jiwanya merinding, perasaan takut kembali merayap ke dalam hatinya. Dengan susah payah, dia menarik napas, berusaha untuk tetap tenang. Pandangannya beralih ke wajah-wajah yang ada di sekitarnya. Siapa yang mengirim ini? Tanyanya, suaranya bergetar tidak karuan. Farah yang semula tersenyum, kini menyusutkan wajahnya. Siti, ada apa? Apa kamu baik-baik saja? Aku baru saja menerima pesan yang aneh. Keringat dingin mulai menghampirinya. Sejujurnya ia takut untuk berbagi isi pesan dengan mereka. Namun melihat ekspresi bingung di wajah ibunya, dia tahu dia tak bisa menyimpan ini sendirian. Seseorang mengancamku, mengancam anakku. Mereka tahu tentang kehamilanku, ungkapnya perlahan, berusaha menanggapi tatapan mereka yang penuh kekhawatiran. Tidak mungkin. Teriak Farah, dan tubuhnya bergerak lebih dekat ke Siti. Kita harus melaporkannya. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu Ratna menggenggam tangan Siti dengan erat. Sayang, apapun itu, kita akan hadapi bersama. Jangan merasa sendirian. Ini adalah keluargamu. Siti melihat tangan ibunya yang bergetar. Perasaannya berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin bersikap berani. Di sisi lain, bayang-bayang ketakutan mengancam stabilitas hatinya. Tapi siapa orang ini? Kenapa mereka memilih untuk mengancam kita? Dalam keheningannya menggigit, Pak Teguh mengernyitkan dahi. Siti, ini tidak bisa dianggap enteng. Kita perlu menggali lebih dalam. Siapapun orang ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus mengintai kita. Setidaknya kita berhak tahu, sambung Farah, suara emosi di dalamnya mulai muncul. Kita bisa bersama-sama mencari tahu lebih banyak. Mungkin ini bisa membantu kita kehangatan dari orang-orang tersayangnya mengalir di dalam diri Siti. Namun, saat yang bersamaan, kegelisahan mulai menggigit hatinya. Dia tidak berani membiarkan ketakutan ini menguasainya. Aku akan menghadapinya. Aku tidak ingin bayiku tumbuh dalam ketakutan, dan aku ingin anakku tahu bahwa kita selalu melawan. Kita harus kuat. Aku percaya padamu, jawab Farah tegas. Tapi kita perlu hati-hati. Kita tidak tahu siapa orang ini. Benar, Pak Teguh menyetujui. Kita harus stimulasi semua ini. Mengumpulkan informasi sebelum kita mengambil langkah selanjutnya. Mereka semua mengangguk serentak, seolah menyatakan komitmen untuk tidak hanya melindungi Siti, tetapi juga melindungi generasi baru yang akan datang. Siti merasa seolah beban yang ada di punggungnya terangkat setengahnya. Dia ingin percaya bahwa dengan dukungan ini, mereka bisa menghadapi apapun yang mengancam. Ketika malam mulai merangkak masuk, sinar remang-remang dari lampu menyelimuti ruangan. Siti menarik napas panjang dan menatap ke arah ponselnya. Benar-benar harapan yang baru tumbuh, namun ancaman itu seperti bayang-bayang gelap.
Siti kembali ke layar ponselnya, mencari tahu lebih banyak tentang nomor yang mengirim pesan tersebut. Namun tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Suara pesan masuk yang lain membuatnya terlonjak. Jantungnya berdebar, dia tahu ada konfrontasi yang tidak terelakkan di depan mata. Aku harus tahu semua ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bisiknya pelan pada dirinya sendiri, mendesak harapan dan ketakutan untuk bertindak bersamaan. Siti meraih ponselnya dengan penuh kecemasan. Benarnya, darahnya seperti membeku ketika ia melihat pesan baru yang muncul. Nyala layar memantulkan bayangannya, memperjelas rasa panik yang merasuk. Pesan itu datang dari nomor yang sama. Tak bisa berlama-lama, ia menekan buka. Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Segera bersiaplah. Kata-kata itu seperti kenangan pahit yang muncul kembali. Siapa orang ini? Apakah ini semua berkaitan dengan masa lalunya yang sulit? Dia berusaha mengingat, tapi semua terasa kabur, terjebak dalam kegelapan yang dalam dan menakutkan. Kenapa tidak kamu blok saja nomor itu? Desah Farah, bersandar di dekatnya. Kita tidak boleh membiarkan orang ini membuatmu cemas. Siti menggelengkan kepala. Itu tidak semudah itu, Farah. Jika aku membloknya, bisa jadi mereka akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Suaranya low, namun tekadnya semakin menguat. Dia merasakan ada sesuatu yang harus dihadapi, bukan dihindari. Dari arah lain, Ibu Ratna menatap anaknya dengan senyum lembut namun penuh kebijaksanaan. Anakku, menghadapi masa lalu itu sulit, tetapi terkadang kita harus berani untuk menemukan kebebasan dari rasa takut. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Kata-kata itu meresap ke dalam jiwa Siti, meski lagi-lagi perasaan ragu muncul. Seperti ada sisi dalam dirinya yang takut dihadapkan pada kebenaran, dan sisi lain yang ingin bangkit. Memikirkan segala pengorbanan yang telah dilalui, ia tak bisa mundur. Baiklah, kita cari tahu siapa orang ini, putus Siti, suaranya kini lebih tegas. Kita perlu menyusun strategi. Pak Teguh bersikap tenang, ambil napas dalam-dalam, Siti. Kita butuh semua informasi sebelum kita membuat langkah nyata. Kita mungkin harus menarik ke belakang sejenak sebelum melangkah maju. Kepala Siti mengangguk. Semangatnya telah bergelora, tetapi ada yang mengganjal di hatinya. Sebuah perasaan tidak ingin kembali ke masa lalu, namun perlahan-lahan dia sadar bahwa masa lalu dan masa depan sudah saling terkait. Akhirnya, mereka sepakat untuk mulai menggali lebih dalam. Di sebuah meja di sudut ruangan, mereka mulai mencatat setiap detail yang relevan. Siti mengambil secari kertas dan menulis, "Siapa dia? Mengapa mengancam aku? Apa yang menjadi tujuannya?" Suasana terasa tegang, tiap detik berharga. Setiap tawa dan kebahagiaan yang dulu mereka rasakan kini tertutup oleh bayangan ketakutan yang menyelimuti. Namun bersamaan dengan itu, ada benih harapan yang mulai tumbuh di antara mereka. Mungkin, inilah saatnya untuk mengubah garis waktu yang telah ditakdirkan. Malam semakin larut, dan keramaian di luar mulai mereda. Lampu-lampu rumah berpijar lembut, menciptakan hangat yang berusaha melawan kegelapan. Pintunya diteknik, angin malam berbisik getar seakan singgah membisikkan pesan harapan. Dan saat Siti melontarkan pemikirannya kepada mereka, tiba-tiba ponselnya bergetar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ini tidak mungkin. Pekiknya, jantungnya bergetar. Kekhawatiran menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia mengangkat ponsel, dan ketika melihat layar, wajahnya tampak bergetar. Pesan lain dari nomor itu, "Aku sudah dekat."
Siap-siaplah untuk bertemu. Kini, gundah yang perih muncul lagi dalam dirinya, menciptakan badai di hati. Dia berbalik menatap keluarga terkasihnya. Kegundahan dan keputusan tak terelakkan menanti di depan. Apa kita siap untuk menghadapi konfrontasi ini? Secara bersamaan, udara di antara mereka terasa berat. Bagaimana semua ini akan berakhir? Siti merasa segenap hatinya bergetar mendengar pesan itu. Aku sudah dekat. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya, seolah-olah ada suara yang terus menggoda, memanggil namanya dari dalam kegelapan. Ia menatap wajah Farah dan keluarganya yang tegang, tampaknya mereka pun merasakan detak jantungnya yang bergetar cepat. Siapa dia? Tanya Farah pelan, suaranya bergetar, mencerminkan ketakutan yang juga melanda hati Siti. Saya tidak tahu, Farah. Namun, kita perlu mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin terjadi, jawab Siti, berusaha menahan nada paniknya. Pak Teguh berdiri, menatap ke jendela malam yang kelam. Kita tidak bisa main-main dengan ini. Kita butuh rencana. Siti, coba ingat kembali, apakah ada satupun petunjuk yang bisa kita lihat? Siapa saja yang tahu tentang masa lalu kamu? Siti mencoba berpikir. Wajah-wajah samar dari masa lalu muncul dalam benaknya teman, sahabat, bahkan musuh. Ada beberapa orang, tapi tidak ada yang seharusnya tahu tentang keadaan itu, jawabnya pelan, bingung dengan keraguan yang menyelimuti pikirannya. Ibu Ratna mengangguk, mencerminkan empati dan kepahitan. Kadang kita tidak sepenuhnya mengerti seberapa besar dampak dari masa lalu kita. Mungkin seseorang merasa terluka karena tindakanmu yang tidak kamu ketahui. Keluarganya terdiam. Ada ketegangan yang menyelimuti ruangan. Mungkin kebenaran akan terungkap dan mereka semua harus siap menanggungnya. Tak lama, ponsel Siti berbunyi lagi. Dengan ketakutan yang menyelimuti, dia melihat layar. Aku tahu semuanya, Siti. Saatnya untuk bertanggung jawab. Siti merasa dunia berputar. Wajahnya memucat, tubuhnya terasa lemas. Ini bukan hanya sekadar ancaman, ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikatnya pada pesan-pesan misterius ini. Mereka semua terdiam, tak tahu harus berkata apa. Seketika, ingatan lama itu muncul kembali, rahasia yang hilang, penyesalan yang menganyam kehidupannya. Farah meraih tangan Siti. Kita akan menghadapi ini bersama, apapun yang terjadi. Ingat, kita keluarga, dan keluarga tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Air mata hampir tumpah di pelupuk mata Siti. Bukannya takut, sekarang dia merasakan keberanian. Dia harus menghadapi bayang-bayang yang mengikutinya. Dengan suara bergetar, Siti berkata, biar dia datang. Aku tidak akan lari lagi. Sudah cukup aku bersembunyi. Ibu Ratna tersenyum ironis. Kadang, untuk membebaskan diri kita butuh keberanian untuk mengingat, untuk menghadapi dan menemui mereka yang menunggu kita di batas kenyataan. Siti merasa lega, meski kegelisahan tetap menggelora. Tiba-tiba, tanpa ada yang mengira, suara ketukan di pintu menghentikan semua pembicaraan. Mereka saling memandang, ketakutan dan harapan berbaur dalam diri mereka. Siapakah yang ada di balik pintu? Siapa itu? Tanya Pak Teguh dengan tegas. Jawabannya adalah hening, sebelum ketukan itu terdengar lagi lebih keras dan lebih mendesak. Pertanyaan bergemuruh di benak Siti. Siapa yang akan datang? Apakah ini waktu untuk menemukan jawaban atau justru menambah beban? Dengan berdebar, dia membiarkan kepalanya berpikir akulah yang akan membuka pintu ini. Dia bisa merasakan intensitas baru mengalir di tubuhnya. Harapan dan ketakutan saling tarik-menarik,
menciptakan badai emosi yang tidak bisa ditepis. Apakah ini momen kebenaran yang ditunggu-tunggunya? Siti, serunya Farah. Suara cemasnya membuat Siti terhenti sejenak sebelum ia mengulurkan tangan untuk memutar gagang pintu. Jawaban untuk semua pertanyaan ini mungkin ada di depan sana, dan seiring ia menarik pintu, dia tahu segalanya akan berubah. Siti menarik napas panjang sebelum menggerakkan gagang pintu. Hatinya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar. Begitu pintu terbuka, sebuah sosok berdiri di ambang pintu dengan wajah yang samar, terhimpit dalam cahaya remang-remang malam. Nyaris sulit diidentifikasi, tetapi ada rasa familiar yang membangkitkan kerinduan sekaligus ketakutan dalam diri Siti. "Kau datang." Suara itu terdengar berat, namun lembut, menciptakan gelombang emosi dalam hati Siti. Dia merasa seluruh dunia seakan terhenti. Si sosok itu tersenyum tipis, meski ada ketegangan yang menyelimuti sambil mengamati ruang di sekelilingnya. "Maafkan aku telah mengganggu. Aku hanya ingin bicara." Farah, yang berdiri di belakang Siti, mengerutkan kening. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari Siti?" Suaranya tegas meski masih terdengar cemas. Nama itu muncul dalam benak Siti Arman. Seorang sahabat lama yang menghilang begitu saja dari kehidupannya. Sekarang, di hadapannya berdiri seseorang yang pernah sangat berarti, kelihatannya membawa beban dari masa lalu. "Siti, aku perlu menjelaskan," ujar Arman dengan nada penuh penyesalan. "Selama bertahun-tahun, aku menyimpan rahasia besar yang berkaitan denganmu." Siti merasakan jantungnya berdegup lebih cepat lagi. "Apa maksudmu? Rahasia apa?" Arman terdiam sejenak, menatap dalam-dalam ke mata Siti. "Kau tahu tentang kejadian itu, bukan? Kecelakaan yang melibatkan keluargamu. Itu bukan sekadar kecelakaan. Ada yang lebih dari itu. Ada orang yang tak ingin kebenaran ini terungkap." Ketegangan mendadak memenuhi ruangan. Semua orang menunggu, terperangkap dalam keheningan yang menakutkan. Siti merasa dunia di sekelilingnya berputar. Pernyataan Arman semakin membuatnya bingung. "Apa yang kau katakan? Jangan katakan bahwa ini semua disebabkan oleh seseorang." "Ya," Arman mengangguk perlahan. "Aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, tapi aku menjanjikan akan membawa semua bukti, semua kebenaran tentang apa yang terjadi." Siti merasa terbelah antara rasa ingin tahu dan ketakutan. "Terbukti? Seperti apa? Siapa yang mencelakai keluargaku?" "Hanya ini yang bisa aku bilang, Siti. Selama ini, aku berusaha melindungimu. Namun aku juga tahu, ini tidak bisa bertahan selamanya. Hidupmu, dan semua yang kau cintai, berada dalam bahaya jika kebenaran tersebut tetap tersembunyi." Siti menatapnya tajam. Rasa sakit dan rasa penasaran menari-nari dalam pikiran. Sekali lagi, dia merasakan ketegangan. Dia tidak tahu apa yang lebih menakutkan, kebenaran ataupun ketidakpastian yang terus menghantuinya. "Arman, maaf. Jika ini semua adalah untuk melindungiku, maka beritahu aku sekarang." "Kami tidak punya waktu lagi," ujar Siti, bibirnya bergetar. "Baiklah, kita perlu berbicara lebih jauh di tempat yang aman. Tempat di mana kita tidak bisa didengar," ucap Arman. Ibu Ratna mencuri perhatian, suara lembutnya menciptakan suasana lebih tenang. "Anak-anak, jika Arman memiliki informasi ini, kita tidak boleh sembarangan. Kita harus mendengar dengan hati-hati." Siti merasakan semua perasaan bergejolak di dalam dirinya. Di satu sisi,
Dia merasa siap untuk menghadapi kebenaran. Di sisi lain, hatinya bergemuruh penuh ketakutan dengan apa yang akan terungkap. Dia berbalik menatap keluarganya, mereka semua memilih untuk mempercayainya. Kalau begitu, bawa kami ke tempat itu, Siti bilang tegas. Ini adalah tentang hidupku dan hidup sekeluarga. Kita tidak bisa lagi terlambat. Semua mata tertuju pada Arman, dan saat dia mengangguk kaku, Siti bisa merasakan bahwa perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran baru saja dimulai. Di luar, malam semakin kelam, penuh misteri dan janji yang belum terpecahkan. Dengan langkah pasti, mereka mengikuti Arman menuju jalan yang tak dikenal. Jalan yang mungkin membawa jawaban, atau justru mengurai kekacauan yang lebih mendalam. Apa yang akan mereka temukan? Ketika mereka melangkah keluar, udara malam terasa lebih dingin, seolah memanggil mereka untuk menghadapi kegelapan yang langsung menjulang. Siti merasakan jantungnya berdegup keras. Apa yang akan diungkapkan oleh Arman? Bagaimana jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tanggung? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang-layang di benaknya. Kemana kita pergi? Tanya Farah, suara cemasnya terbetot oleh rasa khawatir. Mari kita ke rumah tua yang ada di ujung desa, jawab Arman, wajahnya serius. Di sana kita bisa berbicara tanpa ada yang mendengar. Siti meraih tangan ibunya untuk mendapatkan kekuatan dalam ketidakpastian ini. Dalam diam, mereka menelusuri jalan setapak, lampu-lampu yang terbentang di kejauhan terlihat samar. Harapan dan ketakutan berkelindan dalam pikirannya, menciptakan atmosfer yang mencekam. Sesampainya di rumah tua, suasana semak-semak dan gas lamp yang redup menambah kesan misteri. Arman melangkah lebih dahulu, memeriksa sekeliling sebelum mengisyaratkan agar mereka masuk. Ketegangan menyelimuti ruangan itu, dan suara derit lantai kayu seolah menambah rasa tegang. Sekarang, ceritakan. Siti berusaha berbicara tegas meski suaranya bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Arman menarik napas dalam-dalam. Kecelakaan yang melibatkan keluargamu bukan hanya sebuah kecelakaan. Ada seseorang yang nyata ingin menghancurkan segalanya. Semua berawal dari persaingan bisnis yang kelam antara ayahmu dan orang lain yang ingin mengambil alih segalanya. Semua mata menatap Arman, bingung dan terkejut. Farah bertanya, tapi siapa? Dan apa hubungan semua ini dengan Siti? Orang itu. Arman tersendat, orang itu adalah saudara jauh kalian. Dia merasa terpinggirkan dan menganggap kalian sebagai ancaman. Itulah sebabnya dia mengarahkan semua ini kepadamu. Sekarang, dia kembali dan ingin memastikan bahwa kalian tidak bisa melangkah lebih jauh. Siti merasa seluruh dunia di sekelilingnya berputar. Rasa marah dan ketidakberdayaan menyergapnya. Kenapa kalian tidak memberitahu kami sebelumnya? Kenapa semua ini baru terungkap sekarang? Aku terpaksa bersembunyi. Arman berujar penuh penyesalan. Aku tidak ingin melibatkan dirimu lebih jauh. Semua ini terlalu berbahaya. Tapi aku tahu aku tidak bisa menyimpannya lagi. Di dalam panas emosional, Siti mulai merasakan kebangkitan semangat. Dia tidak lagi bisa bersembunyi dari kebenaran. Jika ini semua terhubung dengan keluargaku, maka kita harus melawannya. Kita harus mengumpulkan bukti. Ya, Pak Teguh menyatakan. Kita harus menemukan cara untuk menghadapi ancaman ini. Kita tidak bisa membiarkan rasa takut menghantui kita lagi. Perjuangan itu semakin terasa nyata. Siti bertanya pada Arman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama, kita harus memastikan bahwa dia tidak tahu bahwa kalian sudah tahu.
Kita harus bergerak cepat untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan situasi ini bisa lebih berbahaya jika dia mengetahui kita. Mereka saling bertukar pandang, semangat perjuangan mengalir kembali di antara mereka. Momen ini bukan hanya tentang berlebihan pada stigma atau menghadapi penyakit, ini adalah tentang melawan ancaman yang lebih besar lagi. Dalam kegelapan malam yang mengelilingi mereka berjanji untuk bersatu menghadapi apapun yang datang. Siti tidak akan terjebak dalam ketakutan lagi. Sekarang, harapannya tidak hanya terletak pada sakitnya tapi pada perjuangan untuk mengubah arah hidup mereka, memulihkan kembali yang telah hilang dan melawan segala ancaman. Dengan hati yang penuh harapan dan kesadaran baru akan tanggung jawab keluarga, Siti menatap ke depan, berpikir tentang apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Malam itu menyimpan banyak misteri dan tantangan, tetapi satu hal pasti, mereka tidak akan mundur. Mereka akan berjuang bersama. Akankah mereka berhasil menghadapi semua ini? Akankah mereka bisa membongkar misteri di balik ancaman ini? Mereka takkan berhenti sampai kebenaran terungkap. Dan untuk kalian yang mengikuti perjalanan ini, ada momen untuk bergerak. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan kisah horor berikutnya. Beri like sekarang, kita butuh dukungan kalian. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir kisah ini. Dan bagikan langsung video ini kepada 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Ini momen untuk bersatu dan menunjukkan dukungan. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi.